beberapa minggu yang lalu berjumlah Rp31.423.000. Kemudian infak surat zakat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.276.000. Infak lain-lain Rp2.129.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.398.000 sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp31.143.000. Demikian keadaan wakas masjid dari tingkat Peradaya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum saya suka pada masyarakat kita mulai kepada seluruh jamaah yang melihat shop-shop di depan yang masih kosong, monggo untuk diisi atau dikuning terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang melakukan komunikasi untuk tidak lupa dilakukan terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu salat Jumat dengan segera kembali kepada Bapak Ustaz Berkasih Siaskai Sirok Bapak Sukasno disilakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Alhamdulillah alladzi amarna bil taqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa bi anna al-hawa yudillu sahibahu 'anil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sidang iman rahimahullah, pertama mari kita syukuri Allah. Siang hari ini Jumat yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini, sering doa mudah-mudahan sholat Jumat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan ini nanti mampu mengantarkan kita semuanya, mengantarkan kita ketika kita besok soal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanthi diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasiat takwa yang ingin saya gambarkan di hari ini adalah pentingnya kita ini menjadi dan kembali menjadi orang yang fitrah atau orang yang suci. Seperti kita ketahui bahwa manusia yang kita semuanya ini dinamakan orang, dinamakan manusia kalau dua-duanya ada. Jiwa lan raga, jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Kalau jasmaninya ada, rohaninya ada, baru itu dikatakan orang. Kalau raganya sudah tidak ada, bukan orang lagi. Kalau raganya ada tapi rohnya tidak ada, juga bukan orang. Jadi, tetapi kita ini sebagai manusia yang terdiri daripada jiwa dan raga ini, masing-masing membutuhkan dan diharapkan nanti kembali kepada Allah di dalam keadaan bersih dan suci. Raga atau jasmani ini nanti akan kembali pada aslinya dan tidak usah berjuang. Jiwa supaya kita tetap dalam keadaan suci, asalnya suci, nanti kembali kepada Allah dalam keadaan suci, ini harus berjuang dengan sekuat tenaga dan semampu kita. Yang namanya jasmani atau raga ini, yang manusia dalam jasmani ini membutuhkan kadang-kadang untuk sandang, pangan, makan, kebutuhan jasmani. Dan jasmani atau raga ini, di mana manusia asalnya itu dari nol,
Nanti mau tidak mau dia akan kembali menjadi nol lagi. Dan ini nggak usah berjuang. Sehebat-hebatnya orang itu asalnya nol, nanti cuma akan kembali menjadi nol. Biar hidupnya yang belum 100 tahun, 80 tahun, dia juga balik kayak apapun. Siang untuk malam, malam untuk siang, kaki untuk kepala, kepala untuk kaki. Biar berjuang kayak begitu, mati-matian di dalam mengelola hidup di dunia ini. Nanti asalnya nol, cuma akan kembali menjadi nol. Banyak manusia lahir dalam keadaan lemah. Di sana sama nangis. Nanti kembali tinggalkan dunia ini nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan ketika tinggalkan dunia jauh lebih lemah ketika kita ketika lahir masih lumayan bisa nangis. Nanti tinggalkan dunia, boro-boro nangis, nggak bisa nangis. Andai kata sudah tinggalkan dunia kok nangis, barangkali yang mikul yang lari semua. Lemah. Yang kedua, manusia lahir dalam keadaan miskin. Apa yang kita tahu? Tidak ada. Biar sekarang seorang miliarder atau triliuner, uangnya sekian triliun, tidak ada yang dia bawa. Nanti tinggalkan dunia juga, biar dia cukup balik untuk mencarinya, mencari uang, mencari harta. Nanti cuma ditinggalkan begitu saja, tidak ada yang dibawa. Ya ketika manusia lahir dalam keadaan bodoh, biar sekarang menjadi guru besar yang hebat, gelarnya setinggi langit, nanti tinggalkan juga dalam keadaan bodoh. Lahir dalam keadaan bodoh, lama-lama pintar karena mampu mengobservasi alam semesta ini. Kalau mampu mengobservasi alam semesta ini, maka diberikan ilmu oleh Allah. Tapi pada suatu saat nanti dia kembali menjadi bodoh. Apalagi sudah pikun, bersihan, tidak pikun, ilmunya bisa hilang karena kalsiumisasi atau pengaturan otaknya, ilmunya bisa tertutup karena pengaturan itu. Dulu waktu muda jawaban rumus, jawaban garis, jawaban aksonan itu kan ilmu muda. Kalau tidak pikun, dia mau ditanya. Ini sudah novel, sudah kakek-kakek, dan makan atau jangan ditanya rumus, nggak tahu ya. Padahal dulu dia aku-akukan ilmunya itu gagal dengan ilmunya. Ketika sudah ikon, katanya katakan belum, padahal habis tahun, habis 1 bulan, katanya belum. Mana ilmunya hilang dari nol. Jadi badan ini, jasmani ini, biar jungkir balik, dia nol kali menjadi nol. Yang menjadi masalah kita diharapkan kembali Allah nanti, jangan sampai nol. Dan kembali pada Allah dalam keadaan gimana? Boleh nolnya di dalam batinnya, rohaninya kita memang nol dalam arti rohaninya, kembali dari dalam keadaan fitrah suci, nanti diharapkan dalam keadaan fitrah. Semua bayi lahir dalam keadaan bersih dan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi lahir dalam keadaan suci. Tapi dalam proses kehidupan ini banyak mata-mata, kesalahan, kekhilafan, dosa. Karena banyak kesalahan dan kekhilafan dan dosa, maka diharapkan nanti kembali yang mungkin kalau tidak berjuang mengembalikan yang dulu bersih dan nanti kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan ini harus berjuang. Kalau jasmani nggak usah berjuang, kembali dari nol, dari melarat, dari bodoh, kembali dari bodoh. Dari orang yang dulu berpangkat tinggi, nanti nggak pangkat dari bawah. Tapi yang nama rohani ini, supaya kita menjadi tetap dalam kembali dalam keadaan fitrah, harus berjuang. Lah, Allah itu maha pengasih, lagi punya maha penyayang. Bagaimana caranya kita kembali dalam keadaan fitrah dan suci? Antara lain selama 1 bulan ini kita dilapis oleh Allah. Loh, caranya kalau nanti kamu akan kembali dari fitrah dan suci, 1 bulan kamu puasa, 1 bulan kamu ini, 1 bulan Ramadan ini malam harinya dia tegakkan dengan ibadah-ibadah, siang harinya puasa, zakat dan sebagainya, sedekahnya perbanyak, hubungan dengan orang lain baik, maka Anda menjadi orang yang fitrah dan suci. Dan ini ada bertujuan.
Lahir jadi orang jangan puasa sama dengan yang lahir. Kalau jangan puasa tidak akan balik fitrah. Nah hanya orang yang fitrah yang suci saja, yang pada suatu saat nanti kembali pada Allah terlebih dahulu. Makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi lahir dalam bersih nanti diharapkan kembali Allah yang ditunggu oleh Allah, nanti orang yang kembali dalam keadaan bersih dan suci. Nah untuk mensucikan selama 1 bulan Ramadan ini kita digembleng oleh Allah. Antaranya dengan puasa, harinya tarawih, baca Quran dan sebagainya, banyak sedekah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bersih dan suci. Dan saat kembali pada Allah hanya orang yang bersih dan suci saja yang diterima oleh Allah. Nanti ketika kita menghadap kepada Allah, engkau Arabi ketemu dengan Allah. Ini dulu lahir dan bersih dan suci. Ini kembali pada Allah, nggak karu-karu kamu begini, nggak akan gitu. Dulu Anda lahir, lisan mulutmu dalam bersih, belum nyakiti orang, belum isinya bermacam-macam yang haram. Lo kembali kepada Tuhan kayak ini baunya ya, nggak akan gitu. Dan perutmu dulu dalam keadaan bersih, kok isinya macam-macam, ada asam, ada setrum, ada open, bensin, dan sebagainya. Ini gimana? Maka itu selama 1 bulan ini adalah dan setelah 1 bulan, setelah 1 bulan Ramadan, di luar Ramadan juga hendaknya minimal kita mendekati ibadah kita mendekati selama bulan Ramadan. Jadi menjaga kesuciannya tidak hanya pada waktu Ramadan saja. Di luar Ramadan, ya mari kita tetap jaga, kita pelihara minimal mendekati ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Kalau di dalam bulan Ramadan, puasa penuh 1 bulan di luar Ramadan, silakan Senin Kemisnya, Idnya, dan sebagainya. Kalau di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, mari kita perbanyak sholat tahajudnya. Kalau dalam bulan Ramadan minimal jaga fitrah, di luar Ramadan, mari kita perbanyak sedekah. Sehingga nanti sholat kami mengkasarkan Allah, mengikut kami dengan Allah Subhanahu. Dan ini bukan masalah yang kecil. Di dalam hidup kita yang sebenarnya bukan masalah sepele saat kita kembali kepada Allah. Sebab semua orang pasti akan kembali pada Allah. Kayak apa jadinya kembali kepada Allah? Kok Allah nggak menerima? Gimana kita? Ini bukan masalah yang sebenarnya. Kita kembali kepada Allah, kok Allah nggak menerima? Mau kemana lagi? Jasanya sudah dimakan saja. Rohnya kembali kepada Allah nggak menerima. Alhamdulillah. Tapi kalau diterima oleh Allah, ya Allah ya Rabb, wahai hambaku yang baik, yang suci. Dulu kalau dalam keadaan bersih dan suci, lisanmu sekarang lagi. Sini kembali ke pangkuanku. Anda aku terima. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba-hambaku yang sangat mulia, yang sangat terhormat, Anda telah membersihkan jiwamu. Dulu aku tampilkan di dunia dalam keadaan bersih dan suci. Ternyata kau kembali dalam keadaan bersih dan suci. Begitu harum baunya segala yang kau miliki. Irji'i, silakan kembali ke pangkuanku, pangkuan Allah. Apa jawaban daripada radiyatan mardiyah? Anda rela, Anda senang, Anda bahagia, mardiyah, dan Allah pun meridai kepada kalian. Apa jawabannya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan Anda. Dulu Anda berasal dari surga. Fadkhuli fi ibadi. Dulu Anda orang yang baik, kembali ke pangkuan menjadi orang yang baik. Aku balas segala-galanya. Wadkhuli jannati. Silakan Anda menempati rumah masa depan yang seluasnya seluas langit dan bumi, ialah surga. Di dalam kehidupanmu kekal dan abadi.
Kalau dulu di dunia kau rumah sudah kau berbuat amal soleh, tinggalkan itu tidak ada artinya. Kalau dulu macam-macam sudah kau tinggalkan dan sudah kau gunakan untuk beramal baik, aku ganti semuanya. Silahkan menempati rumah masa depan yang berupa surga yang seluas langit dan seluas alangkah indah, dan kesanalah kehidupan kita yang kita tuju yang sebenarnya. Makanya dalam hadis itu listo ini farhatani, farhatun indal fitrati wa farhatun indal liqa rabbi. Orang yang berpuasa dan ibadah selama bulan Ramadan, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi apanya? Bukan sama, bukan rumah kecil, tapi nikmatnya luar biasa. Apa itu? Indal fitrati, ketika Anda bertobat, nikmatnya bukan main. Lebih nikmat daripada dapat undian, segala undian. Pemasukan air, kenapa nikmat? Karena kita sudah berjuang selama balik, begitu pemasukan air sampai terkotor, nikmatnya bukan main. Lebih nikmat dari segala-galanya. Dan yang kedua, nikmat ukhrawi yang kekal dan abadi, inda liqa rabbi. Tatkala nanti Anda diperkenankan ketemu, berjumpa kepada Tuhan, dan ini tidak sembarang orang yang diterima dan bisa bertemu dengan Allah. Siapa itu? Orang yang berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah kita dalam Ramadan ini mengantarkan kita menuju jalan mudahnya kita tatkala kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Innahu ghafurur rahim. Ghafurur rahim warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami' ibadatina ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah akbar.